Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, salut untuk Denny Darko yang meminta maaf dan dia berani jujur atas kebohongannya yang tentang Deddy Corbuzier ya. Kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah sebuah kebenaran meskipun itu pahit. Ini peribahasa Arab yang bisa kita pakai ya. Bagaimanapun juga kejujuran itu harus diungkapkan meskipun itu pahit. Salut ya, dia berani minta maaf, dia berani klarifikasi bahwa dia berbohong ya tentang apa yang dia ungkap tentang Deddy Corbuzier ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kemudian Denny Darko tidak meramal. Ya, kenapa? Karena nggak asik ya kalau hidup itu sudah diketahui. Jadi jalani hidup ini apa adanya ya. Kalau itu manis ya sudah kita syukuri. Kalau itu berupa sesuatu yang susah, kesukaran, masalah, ya kita nikmati, anggap itu pembelajaran kita untuk menjadi lebih kuat ya. Jadi kalau Denny Darko berani meminta maaf ya karena dia mengakui dia telah berbohong, lebih baik lagi kalau Denny Darko tidak meramal. Mengapa para pemirsa? Karena jelas bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir ya. Makanya kita beriman dengan takdir itu khairuhu wa syarruhu. Jadi baiknya dan buruknya. Kita beriman bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak enak ya kalau kita nonton Liverpool versus Chelsea sudah tahu skornya satu sama. Itu kan nontonnya alah satu sama. Jadi nggak tertarik. Yang membuat tertarik ketika kita menonton melewati proses-proses golnya, melewati penaltinya Muhammad Salah dan kartu merahnya Chelsea gitu kan. Ini seru ini. Wah, ada drama-drama bagaimana ada masalah di antara dua klub itu ya sampai berapa kali drama-drama seperti itu yang menurut kita itu yang membuat menarik. Hidup ini juga kalau berjalan, kita tidak tahu ke depannya ya, kita berharap, kita berdoa semoga baik-baik saja, kita bahagia di dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Tentu saja kita berharap terus. Maka ketika kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, musibah, sakit, atau peristiwa-peristiwa menyenangkan, siapa jodoh kita, bagaimana kapan kita meninggal ya, itu tidak tahu, maka kita terus akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta semua alam semesta ini. Tapi kalau kita sudah tahu, wah, ya akhirnya kita mungkin malas-malesan, kita terlalu pede, kita segala macam. Yang itu membuat tidak asik. Yang justru asik ketika kita menikmati alur dari setiap hidup kita ini, kepingan-kepingan, serpihan-serpihan hidup ini. Kalau kita kenang, ya Allah, saya pernah kayak gitu ya, saya pernah terdampar, saya pernah dalam keadaan jatuh, kemudian bisa bangkit lagi, ditolong oleh teman-teman, sanak keluarga dan lain sebagainya. Itu akan menjadi momen-momen penting kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian, kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lewati, tapi kita selalu berhusnudzon. Nah, ini yang penting para pemirsa. Kita selalu berhusnudzon, kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh takdir Allah itu adalah baik. Lalu kenapa kok ada sakit? Sakit itu dari sudut pandang manusia tidak enak misalnya. Tetapi dari sudut pandang yang lain yang lebih luas, dengan sakit itu dosa kita dihapuskan. Dengan sakit itu kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit itu kita ditambah pahalanya, derajat kita ditinggikan, dihapuskan dosa kita hingga di akhirat sudah tidak ada lagi dosa. Bisa jadi. Jadi apa yang terjadi ya, kegiatan meramal masa depan itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang mungkin terlihat keren ya, mungkin terlihat baik, mungkin terlihat sesuatu yang fenomenal, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa enjoy menjalani hidup ini ya. Pagi buat kopi ya, menikmati segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri ya. Sebelum tidur kita merenung, ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada saya, dan mudah-mudahan ini semua berkah, bermanfaat dan lain sebagainya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan enjoy, dengan husnudzon, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang telah ditentukan oleh Allah maka membuat kita menjadi lebih baik ya. Apa saja yang ditentukan kita terima dengan baik, terima dengan ikhlas ya. Jadi para pemirsa ya,
Kalau kita melihat kasus atau fenomena yang terjadi, ya meramal, ya menerawang, itu sebaik dihindari sajalah ya, mumpung apa namanya, ada momentum seperti ini ya. Kalau dia Denny Darko berani jujur ya atas kesalahannya, bahwa dia berbohong ya, untuk menguatkan penerawangan yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan ya, karena diprotes sama Deddy Corbuzier bahwa yang mengetahui dia sakit COVID-19 cuma dia dan anaknya ya. Dan ini mohon maaf ya, kemudian lebih baik ya kalau kita sarankan ya lebih baik tidak usah menerawang atau meramal, karena pada hakikatnya ya kita ini lebih enjoy ya kalau bisa menerima segala sesuatu dengan ikhlas, kita bisa menikmati setiap lika-liku kehidupan. Menikmati segala prosesnya, kan seperti itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana prosesnya bukan hasilnya kan, bagaimana kita ini dalam setiap, sebenarnya gini, ad-dunya bala walaisat darul jaza ya. Jadi dunia ini adalah tempat ujian sebenarnya ya. Jadi sakit itu ujian, sehat itu ujian, miskin itu ujian, kaya itu ujian, punya istri ujian, tidak punya istri ujian ya, punya pasangan ujian, dan kalau kebalikannya punya suami ujian, tidak punya suami ya ujian, bahkan punya anak ujian, tidak punya anak ya ujian. Semua yang kita hadapi di dunia ini adalah sebenarnya adalah ujian. Nah, betul-betul darul jaza ya, tempat untuk memberikan, tempat untuk diberikan balasan itu sebenarnya nanti di akhirat ya. Kalau di dunia ini, kalau kita lihat ada orang yang wah rajin sedekah terus kaya, itu ujian sebenarnya. Ujian ya. Jadi bisa jadi Allah juga memberikan rahmatnya di dunia ini, anugerahnya ya bisa, tapi itu ya juga tidak bisa absolut gitu. Pasti orang yang beribadah kaya, banyak juga yang beribadahnya rajin, taat juga diberi kemiskinan. Ya tidak masalah bagi orang yang beriman, kaya miskin tidak masalah, yang penting di hatinya itu hanya ada Allah dan Rasulullah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, ya Allah jadikanlah dunia ini di tanganku ya, jangan di hatiku ya. Ya ayatuhat dunya lakot tolak tuki salasan, wahai dunia, kata Sayyidina Ali, engkau telah aku talak 3. Nah di sini ya, bahwa kita bisa belajar dari para sahabat tabiin dan lain sebagainya, para ulama ya, bagaimana hidup di dunia ini ya, kita nikmati prosesnya. Bahkan dalam sebuah kitab ya, ada seorang ulama yang menulis bagaimana para ulama, para wali ya, para nabi itu mempunyai ujian ya. Ujiannya itu istri yang kejam, istri yang cerewet ya, istri yang akhlaknya buruk, dan itu dinikmati saja. Justru mungkin dengan karena itu derajatnya menjadi lebih naik. Nah ini ya, kita berbicara tentang kehidupan, lika-liku kehidupan ya, mari kita nikmati, tidak usah diramal-ramal, tidak usah diterawang. Yuk kita semangat, yuk bisa kita menjalani proses segala sesuatunya ini dengan lapang hati, ikhlas, sehingga mudah-mudahan itu semuanya kita serahkan pada Allah dan menjadi ladang pahala untuk kita. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.